Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak kelas 8. Apa kabarnya hari ini? Doa Bapak semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak Bapak kelas 8, sekarang kita masuk pada materi kita yang keempat, yaitu mengenai mobilitas sosial. Oke, bagaimana dengan materi kita yang ketiga? Sudah paham ya? Seperti biasa, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, anak-anak Bapak kelas 8, kita mulai materi kita. Namun alangkah baiknya kita harus terlebih dahulu mengetahui tujuan pembelajaran materi kita yang keempat. Tujuannya apa? Siswa dapat menjelaskan mengenai yang pertama pengertian mobilitas sosial, yang kedua bentuk-bentuk mobilitas sosial, yang ketiga faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, yang keempat saluran-saluran mobilitas sosial, dan yang kelima dampak-dampak mobilitas sosial. Kita mulai. Pengertian mobilitas sosial. Mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Nah, pengertian mobilitas itu banyak diterangkan oleh para ahli, seperti misalnya Paul B. Horton, Kimball Young dan Raymond, Anthony Giddens, kemudian ada Horton dan Hahn. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa mobilitas sosial itu adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Kita lanjutkan. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk-bentuk mobilitas sosial yang pertama adalah mobilitas vertikal. Nah, apa itu mobilitas vertikal? Yaitu perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tempat yang lebih tinggi atau social climbing, ataupun turun ke tingkat yang lebih rendah atau social sinking. Nah, jadi sesuai dengan pengertiannya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mobilitas vertikal ke atas atau social climbing. Nah, social climbing itu apa? Adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Misalnya, contoh, mahasiswa yang telah lulus kuliah kemudian mulai bekerja, atau misalnya seseorang karyawan yang karena keuletannya kemudian diangkat menjadi seorang manajer. Itu mobilitas vertikal ke atas. Kemudian yang kedua ada namanya mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Apa itu? Adalah proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Contohnya misalnya seseorang dicopot dari kedinasannya karena melakukan pelanggaran, atau seorang pegawai yang diturunkan jabatannya karena melakukan pelanggaran. Yang kedua adalah mobilitas horizontal. Apa itu mobilitas horizontal? Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Contohnya, seorang kepala cabang sebuah perusahaan dipindahkan ke cabang yang lain dan dia tetap menjadi kepala cabangnya. Faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Faktor yang pertama yaitu faktor struktural. Faktor struktural adalah total jumlah relatif dari status sosial yang tinggi dalam suatu masyarakat yang memungkinkan dan harus diisi serta kemudahan untuk memperolehnya
oleh seorang individu tertentu. Cakupannya misalnya pekerjaan, perbedaan tingkat kelahiran, dan ekonomi. Yang kedua adalah faktor individual. Kualitas seseorang baik ditinjau dari segi tingkat pendidikan, penampilan maupun keterampilan pribadinya. Cakupannya adalah perbedaan kemampuan, orientasi sikap terhadap mobilitas, dan faktor kemujuran. Yang ketiga, faktor sosial. Setiap manusia itu dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya saat ia dilahirkan. Tidak ada satupun manusia yang dapat memilih statusnya. Apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya, maka dia berhak untuk mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tingginya. Nah, itu faktor sosial ya. Kemudian yang keempat adalah faktor ekonomi. Keadaan ekonomi dapat mendorong terjadinya mobilitas sosial. Orang yang hidup dalam keadaan ekonomi yang serba kekurangan, kemudian mereka tidak mau menerima keadaan ini dan berpindah tempat tinggal ke daerah yang lain atau ke kota besar. Nah, secara sosiologisnya mereka dikatakan mengalami mobilitas. Kemudian yang kelima adalah faktor politik. Situasi politik dapat menyebabkan terjadinya mobilitas sosial suatu masyarakat dalam sebuah negara. Nah, keadaan negara yang tidak menentu itu akan mempengaruhi situasi keamanan yang bisa mengakibatkan terjadinya mobilitas manusia dari satu daerah ke daerah yang lainnya yang lebih aman. Yang keenam adalah kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas itu mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang yang melakukan pergerakan atau mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Nah, sebaliknya, kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu menjadikan orang tak mau menjalani pendidikan yang bagus, serta sulit untuk mengubah status karena kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan. Nah, selain faktor pendorong, ada juga faktor penghambat mobilitas sosial. Faktor penghambat yang pertama adalah faktor kemiskinan. Nah, faktor ekonomi juga dapat membatasi mobilitas sosial. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Misalnya, memutuskan tidak melanjutkan sekolah karena orang tua tidak mampu membiayainya. Yang kedua, faktor penghambat mobilitas sosial adalah faktor diskriminasi. Nah, diskriminasi itu adalah pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan golongan. Nah, adanya diskriminasi ini yang dapat menghalangi terjadinya mobilitas sosial. Kemudian, saluran-saluran mobilitas sosial. Kemana aja sih mobilitas sosial itu? Yang pertama, melalui pendidikan. Nah, pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan, orang dapat mengubah statusnya. Lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya merupakan saluran yang konkret dari mobilitas vertikal ke atas, bahkan dianggap sebagai sosial elevator atau perangkat yang mengangkat seseorang dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Contohnya misalnya seorang anak dari keluarga miskin mengenyam sekolah sampai ke jenjang perguruan tinggi. Nah, setelah lulus, dia menggunakan ilmunya itu untuk berusaha dan kemudian menjadi pedagang. Nah, secara otomatis status sosialnya juga ikut meningkat. Yang kedua adalah organisasi politik. Banyak contoh orang yang meniti karirnya di organisasi politik dari tingkat rendah sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Contohnya saja misalnya presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno. Nah, ketika mendirikan Partai Nasional Indonesia, Soekarno tidak memiliki jabatan di pemerintahan. Namun, melalui perjuangan politiknya, Soekarno semakin lama semakin dikenal rakyat dan penjajah. Dan pada saat kemerdekaan, Soekarno dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama. Yang ketiga adalah organisasi ekonomi. Dalam kaitannya
Sebagai saluran mobilitas sosial, organisasi ekonomi dapat meningkatkan status sosial seseorang melalui penghasilan dan jabatan yang mereka terima di sebuah organisasi ekonomi tersebut. Nah, semakin tinggi pendapatan dan jabatan, maka semakin tinggi pula status sosial mereka di masyarakat. Misalnya saja organisasi ekonomi itu seperti koperasi. Kemudian yang terakhir, itu adalah organisasi profesi. Organisasi profesi atau organisasi keahlian itu merupakan wadah bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu. Nah, lewat wadah ini, seseorang akan mengenal orang-orang baru yang seprofesi dengannya. Selain itu, organisasi profesi akan membuat masyarakat makin mengakui keahlian yang dimiliki oleh orang-orang tersebut. Seperti misalnya Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, itu organisasi profesi. Dan juga ada organisasi profesi IDI atau Ikatan Dokter Indonesia. Yang terakhir adalah dampak-dampak mobilitas sosial. Nah, dampak-dampak mobilitas sosial itu ada yang berdampak positif. Apa saja dampak positifnya? Yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Nah, dampak negatifnya apa? Dampak negatif yang pertama adalah terjadinya konflik. Baik itu konflik pribadi, konflik sendiri, bahkan ada juga konflik sosial. Yang kedua, gangguan psikologis. Baik, anak-anak Bapak, alhamdulillahirobbilalamin, materi kita hari ini sudah selesai. Bapak ucapkan banyak-banyak terima kasih buat anak-anak Bapak atas perhatiannya. Semoga materi yang tadi Bapak sampaikan dapat bermanfaat buat kalian. Anak-anak Bapak, Ananda bisa invite Bapak di Facebook, di WhatsApp, di Instagram, dan di channel YouTube Bapak. Tapi ingat, jangan lupa ya, di-like, di-share, kemudian di-subscribe channel YouTube Bapak. Sekali lagi, Bapak ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di materi kita yang kelima, yaitu mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.